warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Semoga semua selalu sehat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Guru melalui video ini. Mengapa matahari selalu datang dan pergi? Matahari merupakan pusat dari seluruh sistem tata surya. Ukurannya sangat besar. Semua planet beserta benda angkasa lainnya mengitari matahari pada orbitnya. Matahari terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Ya, akibat peluruhan gravitasi suatu wilayah di dalam sebuah awan molekul besar. Secara kimiawi, matahari terdiri dari 3/4 hidrogen, sedangkan sisanya terdiri dari helium. Apa kamu tahu kapan lahirnya matahari? Matahari terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Dan gravitasi matahari 20 kali lipat lebih kuat dari bumi. Jika matahari tak ada, maka bumi akan bergerak lurus. Matahari juga dapat mengeluarkan korona yang panas di luar angkasa. Tapi bukan corona ini ya, ini mah virus. 3. Matahari mempunyai massa yang sangat besar. Matahari memiliki massa sekitar 333.000 kali dari bumi. Jarak bumi ke matahari sekitar 1 EU, atau 149,6 juta kilometer. Tahukah kamu, cahaya matahari membutuhkan 8 menit 20 detik untuk bisa mencapai bumi. Saat matahari terbit, maka cahaya harus melewati atmosfer yang tebal untuk mencapai matamu. Sehingga hanya spektrum cahaya yang memiliki panjang gelombang tinggi, yaitu warna merah kuning, yang dapat sampai ke matamu. Dan pada siang hari berwarna putih. Semua spektrum cahaya tampak mengenai matamu sekaligus. Pencampuran dari merah, jingga, kuning, biru, dan ungu. Matahari merupakan penerang alami. Ya, untuk melewati aktivitas sehari-hari. Tentu matahari adalah teman setia kita. Maksudku penerang kita. Matahari sumber kehidupan kita di planet bumi. Jika kamu ingin tulangmu kuat, matahari dapat digunakan untuk menjaga kesehatan. Kamu dapat berjemur di pagi hari. Ya, mungkin selama 10 hingga 15 menit. Matahari sangat bermanfaat bagi flora dan fauna. Selain itu, matahari juga memiliki peran dalam proses fotosintesis pada tanaman hijau, yang nantinya juga menghasilkan oksigen, berguna bagi manusia dan hewan. Hari ini kita akan belajar dengan tema alam semesta, subtema benda-benda langit, dan topik matahari. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman. Bagi yang non-muslim, silahkan berdoa menurut keyakinannya. Yang muslim mengikuti Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, yuk kita cari tahu lagi informasi tentang matahari. Manfaat sumber energi matahari bagi manusia. Energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan benda basah. Misalnya mengeringkan pakaian basah setelah dicuci, serta mengeringkan makanan seperti kerupuk dan ikan asin. Energi panas dari matahari dapat membantu proses pembuatan garam. Energi panas dari matahari menguapkan air laut yang ada di tambak garam, kemudian air laut akan mengkristal menjadi garam. Energi cahaya dari matahari bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Energi cahaya dari matahari dapat mengubah provitamin D di dalam tubuh menjadi vitamin D yang berguna untuk kesehatan tulang. Energi cahaya dari matahari bermanfaat sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi listrik yang berasal dari PLTS dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk menggantikan sumber energi berbahan bakar fosil. Energi panas dari matahari bermanfaat sebagai penghangat tubuh, misalnya pada bayi.
Suhu tubuh pada bayi mudah mengalami perubahan. Nah, energi panas dari matahari ini dapat menghangatkan tubuh bayi. Manfaat sumber energi matahari bagi tumbuhan. Energi cahaya dari matahari membantu proses pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan yang terkena cahaya matahari lebih maksimal dalam menghasilkan makanan untuk proses pertumbuhannya. Sehingga tumbuhan akan memiliki daun yang tebal, hijau, dan tumbuh subur. Energi cahaya dari matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Daun akan menyerap cahaya matahari, kemudian diproses untuk menghasilkan sumber energi bagi tumbuhan dan menghasilkan oksigen. Energi cahaya dari matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membantu proses penguapan air oleh stomata. Proses penguapan air pada tumbuhan berfungsi untuk mengatur suhu tumbuhan. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, semakin banyak pula uap air yang keluar. Manfaat sumber energi matahari bagi hewan. Energi cahaya dari matahari bermanfaat sebagai sumber vitamin D pada hewan. Vitamin D dari matahari berguna untuk menjaga kesehatan tulang hewan secara alami. Energi panas dari matahari bermanfaat sebagai penghangat tubuh bagi hewan. Misalnya, buaya. Buaya menghangatkan tubuhnya dengan berjemur. Panas dari matahari berguna untuk mengontrol suhu tubuhnya agar dapat bertahan hidup. Energi cahaya dari matahari bermanfaat untuk memudahkan hewan mencari makan. Misalnya, ayam mencari makan pada pagi dan siang hari. Sebab pada malam hari penglihatannya akan berkurang karena kurangnya cahaya. Manfaat sumber energi matahari bagi alam. Energi cahaya dari matahari dapat menjadi sumber penerangan bagi bumi. Daerah yang terkena sinar matahari akan menjadi terang. Tanpa adanya cahaya matahari, bumi akan terlihat gelap. Energi panas dari matahari dapat menjadi penghangat suhu bumi. Daerah yang terkena panas matahari yang cukup dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Energi panas dari matahari dapat membantu proses penguapan pada siklus air. Panas dari matahari yang sampai ke bumi dapat memanaskan air di lautan sehingga menghasilkan uap air. Uap air akan naik hingga membentuk awan. Selanjutnya, awan tersebut akan menghasilkan titik-titik air atau hujan yang jatuh ke laut. Nah, sekarang kita akan membahas kosakata matahari. Kita akan menyebutkan huruf pada kata matahari. Ikuti ibu guru ya. Huruf ke-1 M. Huruf kedua A. Huruf ketiga T. Huruf keempat A. Huruf kelima H. Huruf keenam A. Huruf ketujuh R. Huruf kedelapan I.
Ada berapa jumlah hurufnya ya? Kita hitung bersama menggunakan jari yuk. Jadi kata matahari ada 8 huruf ya teman-teman. Baiklah, sampai di sini dulu belajar kita. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Sebelum mengakhiri, kita berdoa dulu ya teman-teman. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.